Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan presentasikan seminar proposal saya dengan judul analisis penerapan falsafah Perdana 5 dalam pembelajaran IPS untuk pembentukan karakter sosial di SMP Negeri 1 Padang Sidimpuan. Yang terhormat kepada Bapak Suryadi Fajri sebagai dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Baiklah, kita mulai. Terbelakang yaitu Perdana 5 sebagai nilai kearifan lokal masyarakat Angkola Mandailing dinilai strategis untuk membangun pendidikan karakter di wilayah Tabaksel, Tapanuli di bagian selatan. Perdana 5 ini digunakan sebagai pendekatan pendidikan karakter melalui peran strategis Perdana 5. Di wilayah Tabaksel sebagai pendekatan pendidikan karakter diharapkan dapat menciptakan generasi pendidikan yang berkarakter sosial kuat, sehat, jasmani, dan rohani. Dalam pencarian pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, Perdana 5 dapat dipandang memiliki peran strategis dalam membangun pendidikan karakter bagi masyarakat Angkola Mandailing. Sebagai upaya mencapai tujuan pendidikan nasional yakni adanya generasi memiliki kemampuan serta karakter yang berkualitas dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Maka dengan demikian, pentingnya penerapan Perdana 5 dalam pembelajaran IPS untuk membentuk karakter siswa di SMP Negeri 1 Padang Sidimpuan. Identifikasi masalah yang saya temui yaitu membelurnya nilai-nilai falsafah pada Perdana 5 seiring berjalannya waktu. Kedua itu, kurangnya pemahaman siswa terhadap pentingnya falsafah Perdana 5 dalam membentuk karakter sosial. Ketiga, kurangnya peran guru dalam menanamkan falsafah Perdana 5 pada saat proses pembelajaran. Yang keempat, kurangnya kerjasama antara guru dengan orang tua siswa dalam memperkuat penerapan Perdana 5 sebagai falsafah budaya Tabaksel. Yang kelima, keterbatasan integrasi falsafah Perdana 5 dalam pembelajaran mata pelajaran IPS. Dengan rumusan masalah, pertama itu, apa saja faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman siswa terhadap falsafah Perdana 5 di SMP Negeri 1 Padang Sidimpuan? Yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap pentingnya falsafah Perdana 5 pembentukan karakter sosial di SMP Negeri 1 Kota Padang Sidimpuan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kemajuan teknologi terhadap pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Perdana 5 di kalangan siswa di SMP Negeri 1 Kota Padang Sidimpuan? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga dalam memperkuat penerapan Perdana 5 sebagai falsafah budaya di SMP Negeri 1 Kota Padang Sidimpuan. Yang kedua itu menganalisis tingkat pemahaman siswa terhadap pentingnya falsafah Perdana 5 dalam pembentukan karakter sosial di SMP Negeri 1 Kota Padang Sidimpuan. Yang ketiga itu mengetahui pengaruh kemajuan teknologi terhadap pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Perdana 5 di kalangan siswa di SMP Negeri 1 Kota Padang Sidimpuan. Dengan manfaatnya dari penelitian tersebut secara teoritis dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori pendidikan karakter, khususnya yang melibatkan nilai-nilai kearifan lokal seperti Perdana 5 dalam konteks pendidikan formal di Indonesia. Dan manfaat sosialnya, diharapkan nilai-nilai Perdana 5 yang terkandung dalam budaya Tabaksel dapat semakin dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di masyarakat umum. Pada bab 2 di kajian teori falsafah Perdana 5. Falsafah Perdana 5 ini terdiri dari norma yang 5. Perdana 5 adalah pendidikan
sebuah nasihat dan pembelajaran yang berisikan tentang 5 poin hal-hal kebaikan, seperti yaitu payas rohamu, bersihkan hatimu, yang bermaksud menjauhkan dari prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain. Kedua itu payas pematangmu, bersihkan badanmu agar dirimu sehat selalu dan jauh dari penyakit, karena penyakit itu datang dari hal-hal yang kotor ketika kita beraktivitas. Ketiga itu payas parabitonmu, itu pakaianmu. Sebagai makhluk sosial kita pasti beraktivitas, jadi perlunya untuk membersihkan pakaian dan tidak boleh ada yang kotor. Ketiga itu payas bagasmu, sebagai rumah tempat tinggal dan tempat berteduh, maka sebagai makhluk sosial membersihkan rumah adalah suatu kewajiban untuk membuat mata menjadi tenang dan tidak risih, dan hidupmu akan selalu sehat. Yang kelima itu payas pekaranganmu. Sebagai makhluk sosial, kita juga harus membersihkan lingkungan kita agar virus-virus ataupun bakteri tidak masuk ke dalam rumah kita. Dari karakter sosial ini dapat membentuk pola pikir siswa serta tingkah laku dan tanggung jawab, sikap dan mentalitas pada kepribadian siswa tersebut. Mengapa? Karena poin-poin di atas sangat berguna bagi siswa sebagai pembentukan karakteristik sosialnya. Pada penelitian relevan yang dilakukan oleh Dame Hasugian 2021 tentang penerapan nilai-nilai kearifan lokal Podana 5 dalam pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 1 Pangururan. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa siswa di SMP Negeri 1 Pangururan memiliki kesadaran dalam falsafah Podana 5 untuk memahami dirinya sendiri. Selain itu, falsafah tersebut menjadi model pertumbuhan karakter sekaligus pilar yang mampu menggerakkan kesadaran siswa akan pentingnya makna belajar dan kerja keras. Metodologi penelitian ini yaitu jenis penelitian yang saya gunakan, yaitu penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini dilakukan secara langsung, observasi ke lapangan dengan mempersiapkan pengumpulan data yang relevan dan valid agar proses penelitian tersebut jelas dan tepat dan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun orang lain. Lokasi penelitian tersebut berada di SMP Negeri 1 Padang Sidimpuan, Jalan Masjid Raya Al-Abror, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Sumber data yang diperoleh yaitu primer, peneliti memperoleh data langsung, yaitu berarti observasi langsung ke lapangan. Dan sumber data sekundernya itu berupa dokumentasi kurikulum, buku dan literatur terkait Podana 5 serta foto dokumentasi aktivitas di sekolah tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi ketika proses pembelajaran siswa berlangsung di sekolah agar kita dapat terjun langsung dan menanyakan pada teknik pengumpulan kedua itu wawancara, bertemu dengan kepala sekolah, staf guru, siswa, dan orang tua. Dan untuk pengumpulan data yang ketiga itu dokumentasi, mengambil beberapa foto atau video sebagai bentuk sumber data sekunder yang akan kita bawakan. Terima kasih, saya Rizky Anugrah Pardosi, NIM 2214090004, Fakultas Tarbiyah, Tadris IPS,
lokal A. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.